Orang NTT belum kenyang kalau belum makan nasi. Ini merupakan salah satu judul liputan dari Ekora NTT beberapa waktu lalu yang menunjukkan bagaimana pola konsumsi warga atau masyarakat NTT. Tetapi pernyataan ini menyindir segelintir atau bahkan seluruh masyarakat NTT. Tapi begitu adanya. Kita akan bahas dan ulas bersama beberapa berita yang membahas mengenai masalah pangan yang sudah dipublish oleh Ekora NTT. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah bersama Kak Karisto. Halo Kak Karisto. Halo Kak Tris. Oke. Betul teman-teman, pada Februari lalu kita merilis liputan bertemakan pangan dan bagaimana di dalamnya terjadi ketimpangan anggaran dari pemerintah. Kita bekerja sama dengan Tempo dan juga AMSI. Dan 10 artikel kita sudah ditayangkan di teras.id/Ekora NTT. Teman-teman bisa buka di sana untuk temukan apa yang kami bahas pada kesempatan ini. Dan seperti yang tadi sudah disinggung, salah satu artikel kita itu berjudul Orang NTT belum kenyang kalau belum makan nasi. Ya. Dan artikel itu setelah tayang di Teras, kemudian Tempo mengambil judulnya dan publish itu di media sosial mereka, salah satunya di Facebook. Di sana mendapatkan banyak komentar, terutama dari netizen NTT yang paling banyak, yang menyebutkan Tempo sebagai media rasis, Tempo sebagai, ya mereka mempertanyakan ada apa di balik berita yang diposting oleh Tempo di media sosialnya. Dan juga mereka menyebutkan bahwa itu sebenarnya bukan hanya orang NTT, tapi orang Indonesia. Kita perlu clearkan di sini bahwa apa yang diposting oleh Tempo di media sosialnya itu merupakan produk jurnalistik dari Ekora NTT yang ditayangkan di teras.id. Dan memang kita tidak serta-merta yang menyebutkan atau menuduh atau menuding bahwa orang NTT itu belum kenyang. Orang NTT itu seperti itu. Kayak seolah-olah ragu sekali kan. Iya. Ya, tapi memang betul begitu adanya. Itu terjadi karena adanya pergeseran pola konsumsi yang besar-besaran di sini. Pola konsumsi seperti apa tuh Kak Risto? Nah, itu dia punya link dengan apa yang menjadi tema besar liputan kita, yakni soal keanekaragaman pangan lokal. Sejauh penelusuran kita yang secara kebetulan liputan ini kita lokus utamanya itu ada di Nagekeo dan jurnalis kita di sana namanya Om Ian Balapili. Dia yang mengerjakan sebagian besar liputan itu di sana dan sebagian besar memang tema-tema liputan itu menyangkut kehidupan pangan orang Nagekeo yang dalam bacaan kita juga itu menggambarkan bagaimana realitas pangan di NTT. Oke, dari liputan yang sudah dipublish, dari artikel berdasarkan yang terjadi di lapangan, menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat NTT menggambarkan seperti pernyataan yang disebutkan di awal. Iya, betul. Oke. Nah, hasil penelusuran kita yang juga nanti teman-teman bisa ikuti di teras.id dengan keywordnya itu pangan lokal, itu nanti akan temukan liputan kami. Kita melihat bahwa di era 1980-an ke belakang, masyarakat kita itu menjadikan makanan pokok itu pangan lokal. Waktu itu nasi belum terlalu familiar kan. Itu hal yang kemudian berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Hampir semua kita, kalau kita belum makan nasi itu kita rasa kayak belum makan kan? Ya, betul. Nah, itu yang kita potret dan kita sajikan di liputan itu. Dan sepertinya apa yang terjadi sekarang yang kita potret itu punya kesejarahan yang cukup panjang. Oke. Kita lihat di misalkan secara nasional, Presiden Soeharto dia mengeluarkan kebijakan swasembada beras. Dan pada saat yang sama di tahun 1970-an sampai 1980-an, dia juga mengadopsi, dia menerima program revolusi hijau
itu asalnya itu dari Amerika, yang di dalamnya itu menekankan soal industrialisasi pertanian. Gabungan antara program revolusi hijau dan juga kebijakan swasembada beras yang kemudian pemerintah itu gencar untuk bagaimana seluruh Indonesia masyarakatnya itu harus makan nasi dengan bahan pokoknya itu beras. Nah, makanya muncullah program percetakan sawah, program irigasi besar-besaran, program bendungan besar-besaran, yang mungkin kita lihat sekarang itu dia mewujud dalam bentuk PSN itu. Efeknya, masyarakat kita itu punya ketergantungan yang besar terhadap beras. Ya. Kita lihat misalkan di Nagekeo itu, mereka itu punya 111 jenis tanaman pangan lokal, bukan tanaman ya, tapi jenis pangan lokal yang di dalamnya ada sumber karbohidrat, ada protein, ada obat-obatan, ada minuman sarapan, dan lain-lain. Nah, ketika kita cek ke belakang misalkan di tahun 1970-an, 80-an itu dominan masyarakat itu mengonsumsi itu. Tetapi sekarang mereka tahu namanya tapi sudah jarang mengkonsumsi itu. Ya, bahkan kebanyakan generasi tua yang masih konsumsi itu. Nah, generasi mudanya itu sudah sangat sedikit. Ya. Itu karena ya mereka dominan hanya ingin mengkonsumsi nasi sebagai pangan pokok. Bahkan setelah makan ubi sekalipun ya, mungkin itu juga saya alami dan teman-teman lain juga alami. Rasanya belum lengkap kan kalau kita belum makan nasi. Iya, betul. Nah, jadi itu ada sejarah yang panjang kenapa kemudian terjadi perubahan paradigma pangan itu. Perubahan perspektif pangan masyarakat, perubahan pola konsumsinya. Di NTT sendiri pada tahun-tahun yang sama, Gubernur Ben Boy waktu itu dia mengeluarkan kebijakan operasi Nusa Hijau, operasi Nusa Makmur, dan beberapa program yang lainnya dengan penekanan pada menghijaukan NTT yang ya kita ini kan relatif kering kan, dan juga menekankan untuk bagaimana masyarakat itu membudidayakan tanaman komoditi. Menurut kita ya positif kan, ya, bahwa pemerintah membantu masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian. Tapi sebenarnya yang kita soroti juga ada sisi negatifnya. Kehadiran program itu tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa pangan lokal itu penting untuk masyarakat. Nah, sehingga peralihan ketika misalkan kita di NTT terjadi peralihan pola pertanian dari yang sebelumnya pertanian pangan dengan hadirnya program gubernur kemudian menjadi pertanian komoditi. Nah, ketika masuk lagi program swasembada beras yang sebelumnya pangan lokal menjadi konsumsi nasi, perubahan itu kemudian pelan-pelan menggeser sistem pangan kita. Dan juga ya mungkin karena pangan itu juga soal selera lidah. Nah, pergeseran selera itu juga terjadi. Ya. Dan situasi saat ini masyarakat kita di NTT itu punya ketergantungan yang sangat tinggi loh pada beras. Kita menukil data dari BPS, rata-rata konsumsi masyarakat NTT pada 2023, 2024 dan juga sampai sekarang itu jauh di atas rata-rata nasional. Itu kalau secara nasional kan di kisaran 74 sampai 75 kg. Nah, di NTT itu 112 kg. Ya. Ironisnya itu begini, pertanian kita hanya mampu mensuplai 414,58 ribu ton dari kebutuhan sekitar 600-an ribu ton. Nah, kita mengalami defisit sekitar 200 ribu ton yang mesti didatangkan dari luar. Ya. Sayang sekali kan ketika dengan kondisi geografisnya kita dan terjadi defisit pangan, terutama beras,
masyarakat kita cenderung untuk mencari beras dari luar dan mengabaikan potensi pangan lokal kita. Ya, padahal kita ini kan sudah punya kekayaan pangan lokal yang di satu sisi juga adaptif terhadap lingkungan kita yang kering. Artinya pemerintah itu lebih memilih untuk mengimpor beras dari luar atau antar daerah daripada memperbaiki sistem pangan lokal atau produksi pangan lokal di NTT itu sendiri, Kak. Nah, betul, ya. Bacaan kita sih seperti itu. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan potensi pangan lokal kita itu sebenarnya sangat mampu kan untuk menutupi kekurangan itu. Tetapi sayangnya itu tidak dilihat oleh pemerintah. Peluang-peluang itu tidak, ya mungkin saja mereka abaikan itu. Padahal kalau misalkan kita lihat regulasinya di bidang pangan, seperti apa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di dalam kan juga mengatur soal diversifikasi pangan, bahwa pangan kita itu bukan hanya beras loh, tetapi juga undang-undang itu mengakui keberadaan pangan lokal. Ya, pangan lokal itu sebagai pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah tertentu yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Ya, dalam kajian kita, dalam yang kemudian teman-teman juga bisa baca di teras.id, sebenarnya terdapat sekian banyak regulasi. Ya. Oke, tadi saya sudah sebutkan soal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Nah, pada 2024 juga ada Perpres Nomor 81 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Nah, di atas kertas, ya aturan-aturan itu sebenarnya mengakomodir pangan lokal. Ya. Tetapi kenyataannya, ya itulah itu kan sangat disayangkan. Ya, ya regulasi-regulasi itu indah di atas kertas, tapi penerapannya sangat sulit. Nah, regulasi yang sama, ya itu kan regulasi dari pusat, turunannya juga pelaksanaannya kan di daerah. di daerah. Nah, kita cek di Kabupaten Nagekeo yang lagi-lagi kami tekankan bahwa lokus utama liputan ini di Kabupaten Nagekeo, porsi anggaran untuk pangan lokal itu sangat kecil. Data yang kita peroleh dari Dinas Ketahanan Pangan, di tahun 2023 itu anggarannya itu hanya 18 juta dari yang sebelumnya itu 50 juta. Oke, pertanyaan itu kan buat apa sih anggaran 18 juta untuk 1 tahun untuk pangan lokal? Ya. Nah, ternyata mereka ingin mengembangkan varietas sorghum. Di tahun 2024 anggaran itu jauh lebih kecil, turun ke 12 juta. 12 juta. Iya. Itu kayak biaya bensinnya mereka kan. Sangat sedikit Ya, sih. ya sayang sekali karena pangan lokal itu menjadi hal yang karena kalau kita lihat politik anggaran itu kan selalu akan memperlihatkan bagaimana perspektif pemerintah terhadap hal yang dianggarkan ya. Artinya sebenarnya pemerintah itu menganggap remeh sih pangan lokal itu. Menganggap remeh atau bisa jadi kayak kebergantungan anggaran daerah itu bergantung kepada anggaran pusat. Jadi dari daerah sendiri itu tidak berani untuk membuat terobosan begitu, atau memang anggarannya terkesan pelit. Ya, bacaan kita seperti itu, kayak pemerintah itu pelit sekali anggaran untuk pangan lokal. Anggaran untuk pangan lokal itu tidak sebanding loh dengan anggaran untuk padi dan jagung. Kalau kita lihat itu data di tahun 2024 itu, mereka itu menganggarkan di 399 juta, mendekati 400 juta. Ya. Nah, tahun 2025 itu lebih besar lagi. Mereka menganggarkan di 415 juta sekian, yang hampir 416 juta lah. Itu untuk beras, untuk jagung. Kayak gap antara anggaran untuk beras dan untuk pangan lokal itu kan sangat-sangat jauh.
Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemerintah juga turut memupuk ketergantungan kita pada beras. Iya. Nah, padahal kalau kita misalkan baca ke belakang soal bagaimana produksi beras kita tidak mencukupi dengan defisit yang begitu besar, mestinya ada kebijakan yang lebih berimbang. Nah, ada dorongan untuk masyarakat bisa kembali ke pangan lokal. Nah, kita juga sudah bertemu dengan bupati, dengan wakil bupati, wakil bupati menyebut bahwa paradigma masyarakat kita itu masih sepenuhnya bergantung pada beras. Nah, sebenarnya yang kemudian menjadi pertanyaan kita itu, kalau misalkan pemerintah sendiri punya bacaan bahwa paradigma masyarakat kita bergantung pada beras dan ingin untuk keluar dari kondisi itu, kenapa tidak membuat suatu kebijakan yang berpihak ke pangan lokal, dalam arti bahwa kita membantu masyarakat untuk kembali ke pangan lokal. Nah, karena kalau misalkan begini, kita cek anggaran di beras dan anggaran pangan lokal, itu kan ketimpangannya kan sangat tinggi. Nah, kita bisa baca bahwa keprihatinan mereka terhadap masyarakat yang mindsetnya bergantung pada beras itu kan keprihatinan palsu. Ketika secara politik anggarannya itu tidak menampilkan hal itu kan? Betul sih. Ya. Nah, di samping itu juga kayak ini untuk lagi-lagi untuk konteks Mbai, untuk konteks Nagekeo karena itu menjadi lokus utama dari liputan kita. Pemerintah itu menggelontorkan dana miliaran untuk pembangunan irigasi. Iya. Untuk ini bendungan, dan pemerintah pusat juga menggelontorkan 1 triliun lebih untuk pembangunan bendungan di sana. Wow. Iya. Kalau kebijakan pemerintah sendiri tidak memihak pangan lokal, bagaimana nasib pangan lokal ke depannya? Nah, pertanyaan itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan kita juga. Nah, itu juga yang menjadi alasan di balik liputan ini. Ya. Kita sudah menghubungi beberapa pihak, kita menjumpai beberapa pihak misalkan dari NGO yang mereka juga bergerak di bidang pangan. Misalkan Bang Tori dari Yayasan Pikul Kupang, terus Mbak Puji dari Yayasan Kahati yang kurang lebih sejak tahun 2020 itu selalu datang ke Flores untuk kampanyekan pangan lokal. Mereka juga punya keresahan yang sama, punya keprihatinan yang sama, dan juga punya dorongan yang sama seperti kita, bahwa pemerintah itu mesti peduli dengan pangan lokal, mesti punya perhatian ke pangan lokal, dan menempatkan pangan lokal itu pada derajat yang sama dengan beras. Ya. Tapi sebagaimana Mbak Puji bilang, tantangannya itu ada pada bagaimana pemerintah daerah itu cenderung ikut arus dengan kebijakan pemerintah pusat. Apa yang dititahkan oleh pusat itu harus diikuti lurus-lurus oleh daerah. Padahal kan kalau kita cek misalkan di dana desa, misalnya kalau kita cek di desa ya, kebijakan dana desa itu kan mengharuskan 20% untuk pangan, untuk bidang pangan. Nah, ruang-ruang itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pangan lokal. Dan di daerah sendiri, pemerintah daerah sendiri juga mestinya punya perspektif terkait pangan lokal. Karena sekalipun anggarannya ada, kalau pemerintah tidak berperspektif pangan lokal, itu sama saja. Percuma. Iya, hanya formalitas kan. Akhirnya anggaran dihabiskan begitu saja. Kita tuh berharap pemerintah itu punya kesadaran, iya, punya kepekaan, punya kepedulian terhadap pangan lokal. Dan di satu sisi masyarakatnya juga, ya. Karena sayang sekali kan kalau misalkan begini, kerja-kerja dari NGO selama ini, termasuk kayak kerja-kerja media yang mempromosikan pangan lokal seperti kita, mampu membangkitkan kesadaran dari masyarakat, tapi di sisi lain pemerintahnya itu tidur terus. Ya, itu kan tidak akan berjalan dengan baik. Dalam artian bahwa kita itu mengharapkan kedua belah pihak itu sama-sama sadar dan sama-sama mau berjuang untuk pangan lokal.
Jadi kalau salah satunya, hanya satunya yang sadar, satunya tidur, ya percuma, tidak ada hasil. Ya, betul. Ya, kita berharap sih seperti itu. Lalu bagaimana dengan sikap Ekora NTT mengenai hal ini? Ekora NTT itu sudah lama berkolaborasi, bekerjasama, bermitra dengan beberapa NGO yang terlibat dalam urusan pangan lokal. Itu seperti Yayasan Kahati, Yayasan Pikul, KRKP, itu Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Yayasan Ayu Tani, Yayasan Ayu Mandiri di Ruteng, dan mungkin juga pihak-pihak lain yang tidak sempat saya sebutkan. Kita tidak akan berhenti untuk bersuara, kita tidak akan berhenti untuk menulis soal pangan lokal, dengan harapan bahwa pangan lokal berada setara dengan pangan dengan beras, dan juga masyarakat kita itu tidak melupakan pangan. Ya. Karena ya, satu hal yang mungkin dari tadi saya tidak sempat singgung, pangan lokal kita itu bersentuhan dengan tradisi, bersentuhan dengan nilai, bersentuhan dengan hidup kita. Karena pangan lokal kita itu yang paling adaptif untuk hidup di daerah kita. Apalagi sekarang ini perubahan iklim semakin terasa, dan ancaman nyata untuk pangan itu sangat kuat, dan yang paling adaptif dengan semuanya itu pangan lokal. Sayangkan kalau misalkan nanti kita kelaparan hanya karena kita belum makan nasi kan, padahal kita punya banyak pangan lokal. Ya mungkin itu saja sih. Itu yang menjadi dorongan kita bersama. Oke, terima kasih Kakak Risto, dan juga mungkin pembahasan kita kali ini belum lengkap sepenuhnya ya Kak Risto? Iya, betul. Karena kita itu mengharapkan bahwa teman-teman penonton itu juga menjadi pembaca di artikel kita yang sudah terbit di teras.id. Selain liputan yang membahas tentang isu pangan, Ekora NTT juga mengupload beberapa artikel berita yang mengangkat tentang isu kekerasan seksual dan juga isu pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi Lewotobi di Flores Timur. Jadi langsung saja baca di teras.id/Ekora NTT atau bisa langsung klik link di kolom deskripsi.